Firman Kudus Kebangunan Pagi mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus bagian yang keempat, minggu keempat, Singa Anak Domba. Hari pertama, dasar ayat Alkitab, Wahyu pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hamba-hambanya, kepada hambanya Yohanes dengan perantara malaikatnya yang diutusnya. Wahyu pasal 5 ayat 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Saudara-saudari, Kristus sebagai singa dari suku Yehuda, Kristus menang dan mengalahkan Satan, pemberontak musuh Allah. Dan sebagai anak domba yang menebus, Kristus menghapus dosa manusia yang telah jatuh. Dengan demikian, Dia menyingkirkan hambatan bagi pengenapan tujuan Allah. Karena itu Dia layak membuka gulungan kitab mengenai ekonomi Allah. Saudara-saudari, singa adalah lambang Kristus yang menggambarkan Dia sebagai pejuang yang kuat melawan musuh. Sebagaimana dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 49 ayat 8-9. Kemenangan Kristus melayakkan Dia untuk membuka gulungan kitab dan juga ketujuh meterainya. Saudara-saudari, kitab Wahyu adalah gambaran tunggal, suatu lukisan yang menggambarkan dan menceritakan Yesus. Semua pasal di dalam kitab Wahyu adalah lukisan yang baik tentang singa dari suku Yehuda. Tetapi saudari, di dalam kitab Wahyu juga memperlihatkan suatu lingkungan. Selain singa, ada juga binatang-binatang liar dengan tanduk, bahkan seekor naga di dalam pasal 13. Ketika Yohanes melihat situasi di surga, ia menangis, tetapi ketika singa dari suku Yehuda datang, puji Tuhan, di sana ada sukacita yang besar. Akhirnya, singa itu sebagai anak domba menikahi seorang mempelai perempuan. Mempelai perempuan itu menjadi kota yang berbentuk persegi, dan anak domba duduk di atap bersama Allah. Singa itu bertatah di tengah-tengah Yerusalem baru, sebagai raja segala raja dan tuan dari segala tuan. Kemudian dari tata itu mengalir sungai air hayat, jernih bagaikan kristal, dan di sungai itu tumbuh pohon hayat. Saudara-saudari, inilah lukisan singa ilahi dalam kitab Wahyu, Wahyu Yesus Kristus. Dalam kitab Wahyu kita seharusnya hanya melihat satu figur utama, yaitu Yesus Kristus. Karena kitab ini adalah wahyu dan penyingkapan tentang Yesus Kristus, figur utama dalam kitab Wahyu, yang adalah Kristus sebagai singa dari suku Yehuda. Kita harus memalingkan pandangan kita dari kata binatang buas, belalang, naga, dan ular. Sebaliknya, kita harus berpaling kepada singa ini. Saudara-saudari, semua hal kecil yang disebutkan di dalam kitab Wahyu adalah latar belakang dan lingkungan dari gambar utama, yang adalah Kristus sebagai singa dari suku Yehuda. Bagi kita, singa itu adalah anak domba yang menebus. Tetapi bagi musuh, anak domba itu adalah singa yang telah menang. Saudara-saudari, selain itu, Dia sepenuhnya diekspresikan dalam kaki-kaki pelita di dalam pasal 1. Kumpulan besar orang banyak yang telah ditebus di dalam pasal 7. Perempuan yang bersinar dengan anak laki-lakinya di dalam pasal 12. Tuaian dengan buah sulungnya di dalam pasal 14. Para pemenang di atas lautan kaca di dalam pasal 15. Mempelai perempuan yang siap menikah di dalam pasal 19. Pasukan di dalam pasal 19. Dan juga Yerusalem baru di dalam pasal 21 sampai 22. Saudara-saudari,
Kristus adalah singa anak domba dalam kenaikannya. Ketika Yohanes menangis karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab ini ataupun melihat sebelah dalamnya. Salah satu tua-tua berkata kepadanya, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Saudara-saudari, sebelum penyaliban, mungkin ada alasan bagi Yohanes untuk menangis. Tetapi setelah kenaikan, tangisannya menjadi sia-sia. Apakah Anda menangis hari ini? Jika Anda menangis, itu berarti Anda belum melihat visi tentang Kristus yang telah naik di dalam Wahyu pasal 5. Saudara-saudari, kita perlu melihat singa dari suku Yehuda. Kejadian pasal 49 ayat 8 sampai 9 bernubuat tentang Kristus sebagai singa Yehuda. Tetapi hanya dalam Wahyu kita diberitahu bahwa Kristus adalah singa dari suku Yehuda. Sebutan singa dari suku Yehuda menandakan Kristus sebagai raja yang menang. Semua makhluk hidup berada di bawahnya. Tidak ada yang dapat menaklukkannya. Sebaliknya, dia menaklukkan segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu karena Engkau adalah singa dari suku Yehuda yang telah menang. Tuhan, dapatkan kami sepanjang hari ini agar kami memiliki pengalaman yang menang bersama dengan Engkau hari ini. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.